Halo Bu Ilsa dan teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bisnis usaha kami, yakni GoTalk. Berikut adalah anggota kelompok kami. Saya sendiri Gregorius Bagus Wijanarko dengan NIM 19033, Maria Stella Fernanda dengan NIM 19039, Berandus Yoga Bagas dengan NIM 19029, Maria Karyansa dengan NIM 19012, dan Valentina Tri dengan NIM 19007. Ini adalah materi-materi yang akan kita bahas. Ada profil bisnis, kompetisi, permintaan pasarnya, strategi, sumber daya, opportunity dan sensitivitas, financial dan forecast, kesimpulannya, dan lampirannya. Profil bisnis dari usaha kami, nama perusahaannya yakni GoTalk. Jenis perusahaan kami yakni perseroan terbatas. Tujuan bisnis GoTalk yakni untuk memberikan konsultasi mengenai kesehatan mental secara online. Produk yang kami tawarkan berupa konsultasi kesehatan mental secara online. Selanjutnya adalah market demand. Kasus kesehatan mental di Indonesia banyak terjadi di kalangan remaja. Banyak anak remaja yang beranggapan bahwa masalah kesehatan mental seringkali masalah yang sepele. Tetapi di sisi lain, banyak anak remaja yang sudah menyadari bahwa mereka mengidap masalah kesehatan mental, tetapi mereka memilih diam dan tidak menceritakan kepada semua orang, termasuk kepada orang tuanya sendiri. Melihat banyaknya kasus kesehatan mental yang terus-menerus meningkat dari tahun ke tahun, dan banyaknya anak muda yang enggan pergi ke psikolog karena takut dengan banyaknya biaya yang akan dikeluarkan untuk mengikuti konseling, serta takut dianggap sebagai orang yang memiliki gangguan mental, maka dengan adanya isu tersebut serta masalah tersebut, kami melihat adanya sebuah peluang bisnis yang dapat kami manfaatkan. Kami akan merancang sebuah aplikasi bernama GoTalk. GoTalk adalah sebuah aplikasi yang dilakukan untuk konseling dengan psikolog dan psikiater secara langsung melalui platform digital. Target dari aplikasi ini adalah anak-anak remaja, dan aplikasi ini dapat diakses oleh semua orang secara gratis. Next. Selanjutnya adalah kompetisi. Kami melihat ada 3 hal utama yang menjadi kompetisi dalam persaingan antara aplikasi kami dan dengan aplikasi Relief dan aplikasi Psikologimo. Yang pertama adalah persaingan fitur. Di dalam aplikasi GoTalk ini, kami merancang sebuah fitur yang pertama itu ada fitur anonim. Nah, di dalam fitur anonim ini, semua orang atau pasien yang berkonseling dapat menyembunyikan nama, identitas, serta hal-hal lain yang dirasa perlu untuk disembunyikan, sehingga baik psikolog maupun dari pihak kita tidak mengetahui siapakah dari pasien atau orang yang ingin melakukan konseling tersebut. Fitur dari anonim ini kami luncurkan karena mengingat banyak remaja yang tidak ingin masalahnya itu diketahui oleh semua orang. Selanjutnya, kami juga merancang sebuah fitur yang bernama fitur healing. Nah, di dalam fitur healing ini kami memberikan sebuah konten-konten healing untuk semua pengguna, dan fitur healing pun dapat diakses dengan secara gratis dan dapat di-download sehingga para pengguna dapat melihat, mendengarkan, serta mempraktekkan cara-cara untuk self-healing mereka. Selanjutnya adalah persaingan harga. Untuk persaingan harga sendiri, untuk aplikasi GoTalk ini saat melakukan konseling dengan menggunakan chat, yaitu kami tidak mematok biaya, yaitu sebesar 0%. Dan hal ini pun berbeda dengan aplikasi-aplikasi lain yang sejenis seperti Relief dan Psikologimo. Kami memasang harga 0, yaitu
untuk membantu para remaja agar mereka bisa bercerita dahulu, yaitu dengan menggunakan fitur chat tersebut. Baru jika mereka ingin lebih atau menggunakan voice call atau menggunakan video call, baru akan dikenakan biaya. Yang ketiga adalah persaingan branding. Nah, banyak aplikasi-aplikasi lain yang berfokus kepada brandingnya saja, tetapi mereka lupa dengan brand experience. Nah, di sini kami akan berfokus kepada brand experience, yaitu kami akan membuat para pengguna itu merasa terkesan karena telah menggunakan aplikasi yang telah kami rancang. Nah, cara untuk dapat membuat para pengguna itu terkesan, kami akan membuat seperti ada reward. Nah, reward itu akan kami berikan kepada para pengguna yang telah setia menggunakan aplikasi kita, aplikasi Goltalk ini. Next, Gus. Nah, selanjutnya terdapat strategi. Nah, strategi ini berkaitan dengan hal-hal yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah tawaran yang diberikan. Nah, strategi yang pertama adalah tawaran ini berkaitan dengan voucher atau diskon. Jika para pengguna ini telah menggunakan aplikasi ini lebih dari 2 atau 3 kali, kami akan memberikan sebuah diskon atau sebuah voucher. Dan voucher ini dapat digunakan untuk konseling berikutnya. Jadi mereka akan mendapatkan suatu potongan harga yang tentu berbeda dengan harga yang biasanya. Selain itu, kami juga memberikan tawaran-tawaran yang menarik seperti tampilan-tampilan yang berbeda dengan aplikasi yang lain, dan tampilan-tampilan tersebut tentu akan memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi Goltalk ini. Yang ketiga adalah fitur. Nah, fitur yang sudah saya jelaskan, yaitu kami akan membuat suatu keunggulan di dalam fitur healing dan fitur anonim ini. Jadi di fitur healing itu para pengguna pun bisa dengan bebas. Mereka bisa bebas untuk mengakses apapun yang ada di fitur healing tersebut, dan mereka pun bisa mendengarkan seperti suara atau seperti konten-konten yang akan kami berikan secara gratis. Lalu untuk tawaran-tawaran lain, yaitu kami juga unggul di dalam hal tawaran chat, yaitu kami dengan harga Rp0. Dengan harga Rp0 itu strategi kami adalah untuk menarik para remaja agar mereka dapat dengan mudah, atau mereka tidak perlu pusing memikirkan biaya untuk konseling, dan mereka bisa dengan enak untuk berkonseling karena tanpa adanya biaya tersebut. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang resource atau sumber daya. Yang pertama ada production resource atau juga sumber daya produksi. Sumber daya produksi pertama yang dipakai dalam Goltalk ini adalah Customer Relationship Management. CRM ini adalah strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi. Kemudian, yang kedua, kami menggunakan teknologi berbasis cloud. Yang dipakai adalah Amazon Web Service. Dengan Amazon Web Service ini, Goltalk dapat mengukur sociability, pengembangan bisnis, serta mengatasi traffic server yang dinamis. Selain itu, Amazon Web Service sangat membantu dari segi metrik performance, data processing, serta analytics untuk kepentingan pengambilan keputusan. Contoh peran AWS dari segi security yaitu memiliki sistem pengamanan terhadap isi chat antara psikiater dengan pasien. Kemudian yang ketiga, hardware yang kami gunakan adalah PC dan printer untuk mencetak hasil laporan dan juga server. Next. Kemudian yang kedua ada human resource atau sumber daya manusianya. Yang pertama ada psikolog. Psikolog ini bertugas untuk melakukan wawancara psikologis dan psikotes.
untuk melakukan psikoterapi terhadap pasien. Kemudian ada analis intelijen bisnis ini, bertugas untuk mengumpulkan data dan meneliti data, menangani permintaan ad hoc untuk penemuan data, serta mengatur dan meninjau laporan data. Kemudian ada copywriter, bertugas untuk membuat salinan untuk media sosial, iklan kampanye, scripting untuk video konten, mengembangkan ide dan konsep kreatif untuk kampanye digital. Kemudian ada data engineer. Data engineer ini bertugas untuk merakit kumpulan data besar dan kompleks yang memenuhi persyaratan bisnis fungsional dan non-fungsional. Kemudian ada engineering manager yang bertugas untuk meningkatkan, mengoptimalkan, dan mengidentifikasi peluang untuk proses pengembangan perangkat lunak yang efisien. Kemudian ada enterprise partnership, yaitu bertugas untuk mencapai pendapatan penjualan dan juga membuat kampanye penjualan untuk tim. Kemudian ada graphic designer yang bertugas untuk bertanggung jawab untuk desain dan pengembangan blog. Kemudian ada key account manager yang berfungsi sebagai individu kontak dengan klien dengan berhubungan dan menanggapi pertanyaan dan kebutuhan klien. Yang terakhir ada software development engineer yang bertugas untuk merancang, mengembangkan, dan menyebar aplikasi Android atau iOS berkualitas tinggi. Next. Kemudian di sini ada financial resource atau sumber daya keuangan. Pertama, modal perusahaan ini terdiri dari modal sendiri berupa modal saham. Modal saham yang dimaksudkan yaitu tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu PT bagi suatu perusahaan yang bersangkutan yang diterima dari hasil penjualan saham dan tetap tertanam dalam perusahaan tersebut selama hidupnya. Meskipun pemegang saham itu sendiri bukanlah merupakan penanaman yang permanen, karena setiap waktu pemegang saham dapat menjual sahamnya. Kemudian modal yang kedua didapatkan dari modal asing berupa hutang jangka panjang, yaitu hutang yang jangka waktunya lebih dari 10 tahun. Perusahaan kami berkeputusan untuk menggunakan modal asing ini dari hutang bank. Next. Selanjutnya, saya akan membahas tentang financial and forecasting. Ada yang dibahas dalam financial and forecast ini ada business timeline, initial cost, dan forecast. Ini adalah business timeline-nya dari perusahaan Gotok. Ada 3 pembagian, saya bagi yakni marketing, user experience, dan development system. X ini menandakan pelaksanaannya. Pada marketing, riset pasar kami lakukan pada awal periode, yakni Januari. Lalu disusul dengan perencanaan marketing campaign pada Februari dan Maret. Kami promosikan lewat media-media sosial. Lalu kita akan menghubungi kerjasama kami ke beberapa rumah sakit dan beberapa dokter pada Februari dan Maret, beserta kampanyenya. Lalu realisasinya untuk campaign itu akan kami sertakan April, Mei, hingga Juni untuk menarik perhatian pengguna. Lalu analisis pengguna yang sudah terjadi itu dari Mei hingga Desember. Lalu pada bagian user experience, kegiatan penentuan dan pengumpulan data yang diperlukan itu kami kumpulkan di awal periode Januari. Lalu pembuatan konsepnya atau pengembangannya untuk periode berikutnya itu pada Januari dan Februari setelah penentuan. Lalu ada perancangan mock-up pada Maret. Lalu revisinya langsung kita kerjakan Maret jika ada revisi. Lalu desain akhirnya kita fikskan pada April. Lalu kita akan ke development system, pengembangan. Analisis dan perencanaannya untuk pengembangan kami pada awal periode yakni Januari. Lalu penyusunan dan pengerjaannya Februari setelah perencanaan. Dan lalu kita tes langsung Februari dan Maret. Dan kita monitoring sekaligus revisi
dari Maret, April, Mei, lalu juga disambung di akhir tahun. Ini adalah initial cost dan maintain cost. Saya akan membacakan initial cost terlebih dahulu. Kita ada gedung sebesar Rp 800 juta. Lalu ada perizinan usaha, akta notaris 3 juta. Lalu permohonan hak paten tuh 750.000. Lalu hardware yang kita pakai untuk modal awalnya itu ada PC 5 set seharga 50 juta. Lalu ada printer 2 1 juta dan pengembangan server. Lalu ada software. Di software ini ada Adobe dan jasa cloud. Jasa cloud ini kami sewakan per bulannya 100.000. Lalu kami membutuhkan jasa perancangan UI UX yaitu 250.000. Ini pun juga tergantung beberapa periode sekali, kadang kita juga ada pengembangan. Lalu ada kendaraan. Di awal tuh kita membutuhkan 1 motor dan 1 mobil dengan total 80 juta. Meja dan kursi kantor 4 set 2 juta. Faxmail dan telepon Rp 150.000. Lalu ini untuk operasionalnya. Untuk operasional dari modal awalnya itu kita akan mengadakan karyawan 2 orang 6 juta per bulan, masing-masing 3 juta. Lalu kita ada biaya listrik dan air dan telepon 550.000 per bulannya, dan kita membutuhkan biaya WiFi 350.000 per bulan. Ini adalah maintenance cost-nya, yakni jasa perancangan dan pengembangan UX 250.000, lalu pengembangan server atau terkait kegiatan development, yakni 1.600.000 perkiraannya per tahun. Lalu perawatan PC dan kelengkapannya 5 juta. Servis kendaraan 800.000 per 2 bulan. Itu dibagi kayak mobil tuh 500.000 per 2 bulan, dan motor itu maaf teman-teman, untuk yang mobil itu 700.000 servisnya per 2 bulan dan motor 100.000 per 2 bulan. Lalu ada perawatan gedung 2.500.000 per tahun. Lalu kita akan masuk ke financial forecasting. Ini akan saya tampilkan terlebih dahulu paket-paket yang kami tawarkan di Gotok. Yang pertama ini ada self healing meet doctor. Itu perkiraannya mulai dari harga 100.000 hingga 150.000 per 60 menit. Atau itu video call konsultasi dengan dokter. Lalu ada paket self healing voice mulai dari 80.000 hingga 120.000 per 60 menit, yakni voice call konsultasi. Lalu kita ada text chat, itu gratis, itu layanan dari kami yang dibantu dengan asisten Gotok, di mana kita ada ahlinya dari usaha kami, yang nanti kita akan membalas di beberapa postingan kami untuk konsultasi ringan saja. Lalu ada couple talk, itu mulai dari harga 130.000 hingga 200.000 per 60 menit. Itu kalian konsultasi bersama pasangan plus video call. Lalu ada spesial long term, mulai dari 800.000 hingga 1.500.000. Itu konsultasi berjangka 1 bulan dengan jadwal sesi tiap minggu minimal 2 kali pertemuan video call atau voice call tergantung dokternya dan juga tergantung permasalahannya. Lalu ada spesial long term couple, mulai dari 1 juta hingga 1.500.000, itu konsultasi berpasangan jangka waktunya 1 bulan dengan sesi tiap minggunya paling minimal 2 kali pertemuan vid call atau voice call tergantung dari dokternya. Ini forecastingnya beban per tahun yang kami rencanakan dari operasional produknya. Gaji karyawan 2 orang kita menggaji 6 juta per bulan, lalu biaya WiFi 350.000 per bulan, pengembangan server Rp 1.600.000 per tahun, jasa cloud 100.000 per bulan, dan biaya listrik, air, dan telepon 550.000. Beban per tahunnya jika kita kalikan 12 untuk 1 tahun, gaji karyawan tuh totalnya 72 juta, biaya WiFi 4.200.000, pengembangan server 1.600.000, jasa cloud tuh 1.200.000, dan biaya listrik, air, dan telepon tuh 6.600.000. Ditotalkan beban per tahunnya keseluruhan
Untuk produk Gotalk operasionalnya yakni 85.600.000. Lalu untuk perkiraan penjualannya, laba kotor tiap sesi dokter, kami selalu mengambil 25% dari harga paket. Kita contohkan ambil paket termurah, yakni self-healing Meet Doctor, Rp 100.000 per sesi, dan self-healing Voice 80.000 per sesi. Dan juga spesial long term per sesi 100.000. Maaf, 800.000. Untuk 25% dari Meet Doctor itu, kita mengambil 25.000 per sesi, dan dari Voice kita mengambil 20.000 per sesi, dan spesial long term per paket kami mengambil 200.000. Ini minimal untuk mencapai laba per tahun, jadi per bulan tuh kita minimal tuh harus mendapatkan 150 permintaan Meet Doctor dan 190 permintaan Voice dan 5 permintaan spesial long term itu kita sudah mendapatkan total 102.600.000. Nah, jika dilabakan per tahunnya, yakni penerimaan per tahun perkiraannya dikurangi biaya per tahun, yakni kita mendapatkan laba per tahun itu 17 juta. Itu dengan hitungan minimalnya. Namun saya yakin menurut data Kemenkes Indonesia, memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa sekitar 1 dari 5 orang. Artinya 20% populasi Indonesia yang terdiri dari 272.229 372 jiwa itu memiliki sekitar 54.445.874 jiwa yang memiliki masalah kejiwaan. Mungkin kita ambil 50% dari populasi 20% tersebut. Dan sekitar remaja. Belum lagi kita ini pada masa-masa ini nih memiliki masalah yang cukup kompleks seiring perkembangan zaman. Apalagi masa-masa remaja yang kita tuju. Oke. Oke, selanjutnya adalah pada bagian risiko, peluang, dan sensitivitas. Yang pertama dari risiko dari perusahaan ini sendiri, yaitu yang pertama adalah perusahaan yang mengalami server down. Nah, ini tuh bisa terjadi jika perusahaan kami melakukan kelalaian, yaitu dalam hal kelupaan untuk melakukan perawatan server secara berkala. Hal tersebut tentunya bisa menjadi sebuah hambatan bagi perusahaan kami untuk melayani konsumen yang akan menggunakan jasa perusahaan kami ini. Yang kedua ini itu adanya persaingan yang ketat dengan kompetitor bisnis. Nah, adanya kompetitor bisnis di lini bisnis yang sama ini akan menjadi sebuah risiko tersendiri bagi bisnis kami. Karena para pesaing itu tentunya akan melakukan segala inovasi untuk memenangkan persaingan bisnis yang ada di lini bisnis tersebut. Terus selanjutnya adalah peluang. Dalam peluang di perusahaan kami yaitu terdapat lingkungan perusahaan yang mendukung perkembangan perusahaan menjadi lebih baik. Lingkungan perusahaan yang kondusif tentunya akan membantu perusahaan itu bisa berkembang menjadi lebih baik lagi dan bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada konsumennya. Next, Gus. Nah, kemudian ada sensitivitas. Sensitivitas yang kami ambil yaitu adanya perkembangan perusahaan startup yang cukup masif di Indonesia. Adanya perkembangan perusahaan di sektor startup ini bisa membantu perusahaan kami untuk membuat iklim perusahaan startup yang baik. Hal itu tentunya bisa meningkatkan tren pasar di sektor startup karena adanya perkembangan yang cukup masif di perusahaan startup yang ada di Indonesia. Next. Selanjutnya adalah analisa SWOT. Pada analisa yang pertama itu ada strength. Strength pertama kami adalah aplikasi konsultasi dengan psikolog dan psikiater dengan harga yang terjangkau. Di sini kami akan menjadi sebuah pelopor untuk mengurangi angka gangguan kesehatan mental yang ada di Indonesia. Untuk menjadi pelopor itu kita juga perlu memberikan pelayanan jasa yang bisa dijangkau oleh target pasar yang sudah kita canangkan di bagian awal tadi. Terus kedua adalah kerahasiaan pengguna saat berkonsultasi dengan psikolog dan psikiater terjamin. Hal tersebut bisa dilihat
dari salah satu fitur kami yaitu adanya fitur anonim yang bisa menjaga kerahasiaan pasien maupun konsumen ketika berkonsultasi dengan psikolog dan psikiater tersebut. Yang kedua ada weakness. Weakness kami yang pertama yaitu rentan terhadap pencurian data. Hal ini berkaitan dengan kasus pencurian data yang meningkat di Indonesia belakangan ini. Dengan adanya hal tersebut, kita tentunya harus memperkuat keamanan data yang ada di perusahaan kami untuk menjaga keamanan data perusahaan maupun data dari konsumen itu sendiri. Yang kedua adalah biaya perawatan server yang mahal. Tidak bisa dipungkiri bahwa perawatan server itu bisa memakan biaya yang cukup banyak, sehingga akan memakan banyaknya pengeluaran yang harus kita keluarkan selama 1 tahun maupun beberapa bulan untuk perawatan server tersebut. Next. Selanjutnya ya belum ada opportunity. Yang pertama yaitu kondisi pandemi yang membuat pasar konsultasi kepada psikolog dan psikiater meningkat. Di dalam kondisi pandemi yang berdampak pada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia itu tidak luput untuk mengganggu kesehatan mental para masyarakat di Indonesia. Nah, di sini bisa menjadi peluang bisnis bagi kami untuk membantu meningkatkan kesehatan mental dari masyarakat Indonesia, khususnya untuk target pasar yang sudah kita canangkan di bagian awal, yaitu untuk anak-anak remaja. Yang kedua yaitu iklim perkembangan perusahaan startup di Indonesia yang sedang berkembang pesat. Banyaknya perusahaan startup yang berkembang di Indonesia ini bisa menjadi peluang untuk perusahaan kami dalam mengembangkan bisnis yang sudah kita buat. Perkembangan iklim perusahaan startup tersebut bisa membantu perusahaan kami untuk berkembang lebih besar lagi, dan kita bisa mempercepat ketertinggalan atau mengejar ketertinggalan kami dari perusahaan-perusahaan lainnya. Yang terakhir ada trade, yang pertama yaitu persaingan yang ketat dengan lini bisnis yang sama. Nah, maksudnya ini ada banyak perusahaan yang memiliki lini bisnis yang sama dengan kami. Itu menjadi sebuah tantangan bagi kami karena kita harus bisa menghasilkan fitur-fitur maupun inovasi-inovasi untuk memenangkan persaingan bisnis itu. Yang kedua adanya kurangnya kesadaran masyarakat mengenai isu kesehatan mental. Hal ini menjadi tantangan bagi kami untuk menyadarkan masyarakat bahwa isu kesehatan mental itu sangat penting, sehingga kami bisa menjadi garda terdepan untuk melapori pentingnya kesehatan mental di kalangan masyarakat di Indonesia. Lalu saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan. Dalam perusahaan ini terdiri dari beberapa anggota, yaitu Bernardus Yoga sebagai direktur utama, Valentina Tri sebagai wakil direktur, lalu ada Gregorius Bagus sebagai manajer administrasi dan umum, lalu ada Maria Kariensa sebagai manajer personalia, dan ada Maria Stella sebagai manajer operasional. Lalu kemudian juga dibantu oleh anggota-anggota lain, yaitu karyawan. Lalu dalam perusahaan ini juga memiliki tata cara pendirian usaha. Tata cara pendirian usaha ada 7, yaitu pengajuan nama perseroan terbatas. Pengajuan nama perusahaan ini didaftarkan oleh notaris melalui sistem administrasi Badan Hukum Kemenkumham, dan proses ini bertujuan agar melakukan pengecekan nama PT, di mana nama PT yang kami pilih tidak boleh sama atau mirip sekali dengan nama PT yang sudah ada. Lalu yang kedua yaitu pembuatan akta pendirian PT. Pembuatan akta pendirian dilakukan oleh notaris yang berwenang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Menteri Kemenkumham. Lalu yang ketiga yaitu pembuatan SKDP, yaitu surat keterangan domisili. Surat ini diajukan kepada kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor PT Gotok, yang mana sebagai bukti keterangan atau keberadaan alamat perusahaan. Lalu yang keempat yaitu pembuatan NPWP. Permohonan pendaftaran NPWP diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili PT Gotok.
Lalu yang kelima yaitu pembuatan anggaran dasar perseroan. Permohonan ini diajukan kepada Menteri Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan anggaran dasar perseroan sebagai badan hukum PT sesuai dengan UU PT. Lalu yang keenam yaitu mengajukan SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan. Surat ini berguna agar PT dapat menjalankan kegiatan usahanya. Lalu yang terakhir yaitu mengajukan tanda daftar perusahaan. Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Perdagangan Kota atau Kabupaten terkait sesuai dengan domisili PT Gotok. Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kemenkumham, maka perusahaan PT Gotok telah diumumkan dalam BNRI dan PT telah sempurna statusnya sebagai badan hukum. Kemudian ada juga sampling produk, yaitu berupa topik konseling dan fitur aplikasi yang disediakan. Dengan mendirikan usaha ini, target pemasaran yang kami tuju adalah anak-anak remaja. Dari sampling produk yang kami tunjukkan, akan sesuai dengan permasalahan yang seringkali muncul dalam kehidupan anak-anak remaja. Misalnya, anak remaja yang merasa depresi karena mendapat tekanan dalam keluarga, kemudian masalah akademis karena kesulitan untuk mengikuti pelajaran, lalu ada juga kasus bullying yang bisa membuat kesehatan anak remaja memburuk, dan anak-anak remaja yang memiliki pemikiran untuk bunuh diri, melampiaskan emosi dengan narkoba, miras, dan lain-lain. Lalu, kami juga menjelaskan langkah-langkah untuk berkonsultasi dengan menggunakan aplikasi yang kami sediakan. Yaitu yang pertama, pemilihan topik. Pasien dapat memilih topik yang dikonsultasikan sesuai dengan permasalahan. Lalu yang kedua ada daftar dokter. Daftar dokter ini akan muncul dokter spesialis sesuai kriteria topik dan jam kerjanya dokter yang on. Lalu yang ketiga, setelah pemilihan dokter, akan dipilih paket juga. Setelah pemilihan dokter ini akan muncul beberapa pilihan paket yang ingin pasien pilih. Dan yang terakhir, yaitu pasien bisa menggunakan fitur favorit jika cocok dan ingin konsul lain waktu lagi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.